wabarakatuh. Selamat pagi. Halo semuanya. Bagaimana kabarnya? Mudah-mudahan dalam keadaan yang sehat dan tetap semangat untuk kita tetap terus belajar. Oke, baik, pada minggu kemarin kita sudah melakukan praktek terkait dengan cuci tangan. Maka untuk minggu ini akan kita lanjutkan praktek kita untuk penggunaan sarung tangan yang steril. Teman-teman yang ada di sini sudah tahu kan tentunya apa sih bedanya antara steril dan bersih. Karena penggunaan sarung tangan juga ada penggunaan sarung tangan yang steril dan ada penggunaan sarung tangan. Pada kesempatan kali ini saya akan mempraktekkan bagaimana caranya menggunakan sarung tangan yang steril. Apa yang harus kita perhatikan kalau kita mau menggunakan sarung tangan steril? Yang pertama adalah pastikan bahwa memang sarung tangan itu dalam kondisi yang steril gitu ya. Ketika kita nanti menggunakannya pun kita harus memastikan bahwa kita tidak menyentuh barang-barang yang steril seperti meja pasien ataupun tempat tidur pasien atau bahkan baju ataupun gaun yang kita gunakan. Kemudian yang harus kita perhatikan adalah ukuran dari sarung tangan. Di sini ada ukurannya setiap sarung tangan itu. Nah, yang harus perhatikan adalah kesesuaian antara ukuran sarung tangan dengan besarnya tangan kita sehingga hal tersebut tidak menyulitkan kita melakukan tindakan. Kemudian yang harus kita perhatikan sama seperti kita mencuci tangan, bahwa sudah tidak ada lagi perhiasan, baik itu cincin ataupun gelang yang melekat di tangan kita ketika kita akan menggunakan sarung tangan. Baik teman-teman, di sini semuanya sudah ada sarung tangan steril yang masih di dalam kemasan. Setelah kita memastikan bahwa tangan kita kering, kita mencuci tangan, kemudian kita mengeringkannya, dan tidak ada lagi perhiasan yang melekat di tangan kita boleh membuka sarung tangan steril. Hal pertama adalah kita membuka ataupun mensobek bagian bungkusnya. Ketika kita mensobek bagian bungkusnya, bagian dalamnya juga masih ada dalam bungkusan lagi ya. Jadi masih ada pengamannya sehingga kita memang tidak langsung menyentuh sarung tangannya. Boleh teman-teman buka, lebarkan. Oke, baik, di sini teman-teman bisa melihat ada L, ada R. Nah, di sini menunjukkan bahwa L itu adalah bagian sarung tangan yang akan digunakan di sebelah kiri, kemudian R itu adalah bagian sarung tangan yang digunakan di sebelah kanan. Langkah selanjutnya adalah kita membuka pembungkus yang ada di sarung tangan, tetapi kita pastikan bahwa itu tidak akan menyentuh bagian sarung tangan yang steril. Setelah dibuka, teman-teman pastikan bahwa teman-teman ingin menggunakan sarung tangannya. Yang diambil pertama kali adalah bagian dalam dari sarung tangan, jadi bukan bagian luarnya. Teman-teman boleh mengambil, karena ini sudah dalam bentuk lipatan seperti ini, teman-teman boleh mengambil ya bagian sudut bagian dalam dari sarung tangan. Ini adalah sarung tangan kanan yang saya ambil. Saya ambil pakai tangan kiri, kemudian saya masukkan tangan saya seperti ini. Nah, setelah itu teman-teman boleh menarik bagian dalam sarung tangan sehingga semua bagian sudah seperti ini ya. Oke, yang harus diperhatikan berikutnya adalah ketika tadi pertama kali teman-teman mengambil sarung tangan bagian kanan dengan bagian dalam yang teman-teman pegang gitu ya, dengan tangan yang tidak menggunakan sarung tangan, artinya tangan ini all steril gitu ya. Nah, ketika satu lagi kita mau mengambil pasangan dari sarung tangan ini, maka yang kita ambil adalah sarung tangannya boleh dipegang bagian luarnya gitu ya, boleh dipegang bagian luarnya seperti ini. Di sini kan ada celah ya teman-teman. Teman-teman bisa memasukkan tangan teman-teman ke dalam celahnya, kemudian baru teman-teman masukkan ke tangan kiri teman-teman tanpa menyentuh bagian luarnya. Tangan kiri yang tidak ada handscoon-nya tidak boleh menyentuh bagian luar. Tetapi kalau tangan kanan silahkan. Nah, kalau misalkan teman-teman merasa kesulitan memasukkan jari karena ini sudah menggunakan sarung tangan steril, teman-teman boleh menariknya. Dan pastikan bahwa yang teman-teman pegang adalah bagian luarnya. Oke, baik, ini adalah penggunaan sarung tangan steril. Yang tadi saya sampaikan bahwa teman-teman harus memperhatikan ini tidak boleh menyentuh baju teman-teman sendiri ataupun meja ataupun dari tempat tidur dari pasien untuk mencegah bahwa untuk menjaga bahwa tangan ini tetap steril. Demikianlah cara memasang sarung tangan yang steril. Tentu nanti akan berbeda ketika teman-teman menggunakan sarung tangan yang bersih. Kalau teman-teman bebas untuk memegang bagian manapun dari sarung tangan bersih untuk kalau teman-teman pasangkan di tangan teman-teman. Tapi untuk
sarung tangan steril harus diperhatikan prinsip-prinsip agar sarung tangan steril itu tetap terjaga kesterilannya. Oke, sekian dari saya untuk praktek penggunaan sarung tangan steril. Mudah-mudahan nanti teman-teman bisa mencobanya kembali di rumah. Semangat dan sukses selalu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.